Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran kimia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai ikatan ionik. Ikatan ionik disebut juga ikatan elektrostatik. Ikatan ionik terjadi pada unsur logam bergabung dengan unsur non-logam, atau ikatan ionik berdasarkan konsep lepas dan tangkap elektron, di mana unsur logam mudah untuk melepaskan elektron, sedangkan unsur non-logam mudah untuk menangkap elektron. Untuk mempermudah kita memahami ikatan ionik, alangkah baiknya jika kalian tahu atau hafal siapa saja unsur yang termasuk unsur logam. Di sini telah dituliskan bahwa unsur logam terdapat pada unsur golongan 1A kecuali hidrogen, golongan 2A dan 3A, golongan 4A, Sn dan Pb, serta golongan B atau transisi. Selain yang disebutkan, maka termasuk golongan unsur non-logam, yaitu golongan 4A, karbon, silikon, dan germanium, golongan 5A, golongan 6A, dan golongan 7A. Contoh, atom unsur natrium dengan nomor atom 11 akan digabungkan dengan atom unsur oksigen dengan nomor atom 8. Maka kita buatkan terlebih dahulu konfigurasi elektronnya. Natrium dengan nomor atom 11, 2, 8, 1, sedangkan oksigen dengan nomor atom 8, 2, 6. Jika kalian amati, elektron valensi dari unsur natrium atau elektron yang berada pada kulit terluarnya adalah 1. Sedangkan elektron valensi dari oksigen di sini adalah 6. Seperti yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya mengenai dasar ikatan kimia, maka unsur yang elektron valensinya kurang dari 5, maka akan cenderung melepaskan elektron. Maka di sini natrium unsur logam akan mudah untuk melepaskan satu elektronnya. Sedangkan oksigen dengan elektron valensi lebih dari 5 akan mudah menangkap 2 elektron agar stabil. Dalam penggabungan atom unsur menjadi suatu senyawa, elektron yang terlibat harus dalam jumlah yang sama. Jika di sini natrium melepaskan 1 elektron, sedangkan oksigen melepaskan 2 elektron, maka kita harus samakan jumlah elektron yang terlibat. Kita kali silang saja, maka di sini natrium kita kali 2, sedangkan di oksigen kita kali 1. Maka sekarang kita siapkan 2 atom Na, 2 atom unsur Na, karena tadi di sini dikali 2. Kemudian kita siapkan 1 atom unsur oksigen, karena di sini dikali 1. Kita buat struktur Lewisnya. Struktur Lewis
adalah struktur di mana berisi lambang unsur dilengkapi dengan titik elektron valensinya. Di sini karena natrium punya elektron valensi 1, maka kita tuliskan 1 titik elektron. Sedangkan O di sini memiliki 6 elektron valensi. Maka O kita buat 6 titik elektron. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita buat berpasangan di struktur Lewis ya. Nah, unsur natrium akan melepaskan 1 elektronnya. Ke siapa? Yaitu di sini ke atom unsur oksigen yang membutuhkan atau akan menangkap 2 elektron. 1 elektronnya dari natrium dilepaskan untuk oksigen dan oksigen menangkap 1 elektron dari Na yang pertama dan 1 elektron lagi dari Na yang kedua dilepaskan ke oksigen sehingga oksigen menangkap elektron yang kedua dari natrium yang kedua. Sehingga sekarang Na berubah menjadi ion bermuatan positif. Karena melepaskan 1 elektron maka akan berubah menjadi ion Na+. Sedangkan O karena mendapatkan elektron dari Na, mendapatkan 2 elektron dari Na, saya gambarkan titik elektronnya, maka O sekarang bermuatan 2- karena menangkap 2 elektron. Nah, dengan adanya perbedaan kutub positif dan negatif, maka antara ion Na+ dan ion O2- akan ada tarik-menarik atau interaksi. Sehingga akhirnya atom unsur natrium dapat bergabung dengan atom unsur oksigen melalui proses pembentukan ion positif dan ion negatif. Maka ini sekarang kita akan ubah menjadi karena dia akan bergabung, akan ada interaksi, maka sekarang membentuk senyawa Na2O. 2 di sini menunjukkan jumlah atom Na atau jumlah ion Na. Di sini Na ada 2, maka kita tuliskan 2 sebagai subskrip, angka di belakang yang agak menggantung ke bawah menunjukkan jumlah dari Na, dan O jumlahnya 1. Atau kalau di kimia 1 tidak perlu ditulis. Kita tidak usah tulis. Nah, maka Na2O disebut sebagai rumus kimia senyawa ionik. Ini adalah rumus kimia senyawa ionik Na2O. Oke. Nah, mungkin untuk mempermudah penulisan kadang Na+ kita tuliskan 2 kali atau boleh juga kita tuliskan menjadi langsung 1 tapi kita taruh angka 2 di depannya. 2 Na+ dengan O2-. Boleh juga kita tulis seperti ini. Oke, di sini apakah bisa dimengerti ya? Mudah-mudahan bisa dimengerti dengan baik. Oke, saya lanjutkan ke contoh berikutnya. Jika saya akan menggabungkan logam aluminium dengan nomor atom 13 dengan dengan unsur sulfur, unsur non logamnya dengan nomor atom 16. Seperti tadi yang sudah kita bahas, kita mulai dengan menuliskan konfigurasi elektron dari aluminium.
nomor atom 13 maka 2, 8, 3. Elektron valensinya 3, maka mudah lepas 3 elektron. Sedangkan S nomor atom 16, 2, 8, 6. Maka akan mudah menangkap 2 elektron. Oke, seperti tadi, jumlah elektron yang terlibat harus sama, maka di sini dikali 2 supaya sama, kita kali silang. Di sini kita kali 3. Maka kita memerlukan 2 buah atom Al dan 3 buah atom S. Oke, Al kita gambarkan struktur Lewisnya punya 3 titik elektron. Ini juga sama, Al yang kedua, 3 titik elektron. Kemudian kita bikin titik elektron untuk S. Ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. S membutuhkan 2 elektron dan Al melepaskan 3 elektron. Maka 2 elektron yang pertama akan kita lepaskan untuk S. Sehingga S yang pertama lengkap, stabil 8. Kemudian 2 elektron lagi dari Al kita berikan untuk S. Dan 2 elektron lagi, karena 2 Al ini sekarang punya 6 elektron ya kalau kita jumlahkan. Kita berikan untuk S. Sehingga akhirnya 2 Al tersebut akan berubah menjadi 2 Al 3+ karena melepaskan 3 elektronnya. Kemudian S ada 3 buah menjadi 3 S 2- karena masing-masing S menangkap 2 elektron. Sehingga sekarang ion Al yang bermuatan positif 3 dan ion S yang bermuatan -2 akan ada interaksi atau tarik-menarik sehingga dapat bergabung membentuk senyawa yaitu Al 2S3. 2 menunjukkan jumlah atom Al, yaitu ada 2 buah atom Al, sedangkan S menunjukkan kita memerlukan 3 buah atom S agar atom unsur aluminium dapat bergabung dengan atom unsur sulfur atau belerang dalam jumlah elektron yang sama. Ini adalah rumus kimia senyawanya. Semoga apa yang sudah dijelaskan mengenai pembentukan ikatan ionik dari atom unsur logam dan non-logam sampai ke pembentukan rumus kimia senyawanya dapat dimengerti dan dipahami. Terima kasih. Salam semangat.